Hai, ketemu lagi dengan kita, kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Gentar, Agung, Legawa, Santi, Rima, dan juga Pian. Kita, kelompok 3, akan membahas tentang middle age parent in an emptiness. Tahu nggak sih kalian itu apa? Nah, sedikitnya saya jelaskan bahwa middle age di sini kita membahas tentang keluarga yang sudah mulai anak-anaknya tuh sudah mulai keluar dan peran seorang ibu sudah merasa tidak dibutuhkan oleh keluarganya. Sungguh sedih kan? Tapi tidak semua keluarga berlaku middle age ini tuh. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang definisi, tugas seorang istri, suami, dan juga tugas keluarga di tahun-tahun menengah. Penasaran kan? Simak terus videonya. Alright, Pooches. Alright, Pooches. We got poop bags for Pooches. Got it. Do you want to grab some breakfast? No. I really need to know what happened in your meeting with Hazel. You know I can multitask. I can eat and talk. I'm not going to forget between here and the diner. Let's just do it here. Okay. She didn't answer any of the assessment questions. I had a hunch that's how she was going to play it. She's been to this rodeo before. The key thing is she's confused. Oh, okay, cool. Well, I hope that works out for you. That would be kind of cool. Very cool. Very cool. Well, that's very nice. Alright. Onward and upward. Come on, dogs. Let's go outside. Come on.
Tugas perkembangan istri tahap pertama yaitu developmental task of the post-parental woman atau tugas perkembangan wanita pasca parental. Tahap ini terjadi ketika anak-anak mulai pergi meninggalkan rumah untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, ataupun menikah. Pada tahap ini hanya terjadi beberapa bulan atau tahun saja karena selanjutnya kehidupan akan berjalan baik-baik saja dan akan berlanjut pada tahapan-tahapan berikutnya. Yang kedua, encouraging young adult sons and daughters to be autonomous atau mendorong putra dan putri dewasa muda untuk menjadi mandiri. Tugas pertama seorang ibu parubaya adalah membebaskan anak-anaknya. Ibu harus mengubah hubungan ibu anak yang tadinya bergantung menjadi satu ketergantungan yang matang, di mana ia dan anak-anaknya yang sudah dewasa saling membantu, saling menyemangati tanpa mengganggu satu sama lain. Dan orang lain harus belajar untuk mandiri dan memberikan bantuan jika diminta. Yang ketiga yaitu enjoying career and creative accomplishment atau menikmati karir dan pencapaian kreatif. Para istri membantu suami untuk membangun sumber daya keuangan yang terkuras selama melahirkan dan membesarkan anak. Di fase ini mereka seperti menemukan kepuasan seperti melakukan aktivitas kreatif dalam seni, musik, sastra, olahraga, menulis, dan kerja sukarela. Memberi banyak rasa pencapaian yang tidak tergantung pada imbalan uang. Seorang istri dapat menemukan kepuasan pribadi dalam bekerja berdampingan dengan suaminya. Untuk poin yang keempat yaitu relasi to aging parent enjoy. Kedua orang tua parubaya mungkin memiliki orang tua yang lanjut usia ataupun orang tuanya yang udah lanjut usia, dan istrinya itu memikul tanggung jawab utama untuk orang tua. Suami menyumbangkan bantuan apapun yang cenderung bisa dia berikan. Istrilah yang pada umumnya diharapkan untuk menjaga kerabat yang sudah lanjut usia. Sebagai salah satu peran sosialnya sebagai istri, seperti hubungan dengan orang tua melalui telepon, surat, ataupun kunjungan. Untuk poin yang kelima yaitu keeping social life saving, menjaga hidup sosial yang memuaskan. Setelah anak-anak sudah mandiri, seorang wanita memiliki waktu dan sumber daya untuk mengejar kepentingannya sendiri. Dia mungkin menyibukkan diri sepenuhnya ke dalam beberapa proyek yang menarik. Banyak wanita parubaya aktif mengikuti arisan dan tetap berhubungan dengan teman lama dan membina hubungan dengan baru yang mereka temui. Untuk poin yang keenam, asumsi kewarganegaraan dan tanggung jawab masyarakat. Wanita parubaya sering dicari sebagai pemimpin dalam keterlibatan masyarakat seperti organisasi layanan sosial, aktif pada PKK yaitu pemberdayaan kesejahteraan keluarga, ataupun bisa pada kegiatan ibadah. Yang pertama ada keeping his appearance and health atau menjaga penampilan dan kesehatannya. Pria parubaya dan lebih tua bagaimanapun mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Ahli endokrinologi melaporkan pria mengalami klikmaterik pria antara usia 58 tahun. Pria juga mengkhawatirkan berat badannya dan rambutnya juga yang menipis. Banyak pria berusia 50 tahun melakukan olahraga teratur, pemeriksaan kesehatan dan gigi berkala, dan juga diet yang seimbang. Yang kedua ada pursuing his job interest atau mengejar minat pekerjaannya. Mengejar minat pekerjaannya ketika anak-anak telah tumbuh dan meninggalkan rumah. Pria parubaya mungkin sedang berada di puncak karirnya sebagai seorang pria pebisnis yang profesional. Kepuasannya dalam pekerjaan diinvestasikan ketika dia merasa dibutuhkan dan berguna. Ketika dia mampu membantu pria lebih muda mengalami alih pekerjaannya. Yang ketiga ada cultivating satisfying leisure time activities atau mengolah aktivitas waktu luang yang memuaskan. Pria parubaya mungkin memiliki lebih banyak waktu luang sekarang daripada yang pernah ia miliki dulu.
minggu kerja yang lebih pendek, tekanan yang lebih sedikit, dan senioritas yang dibangun selama bertahun-tahun memberikan waktu baginya untuk bersenang-senang di tempat yang ia temukan, seperti pergi memancing, berkebun, atau membuat rumah pohon untuk cucunya. Yang keempat, ada caring community and political responsibility atau mengemban tanggung jawab komunitas dan politik. Orang Parubaya memikul bagian terbesar dari kewajiban kewarganegaraannya karena memiliki pengaruh terbesar dan cenderung dicari sebagai pemimpin dalam hidup sipil komunitas. Banyak pria menikmati dan mengikuti apa yang terjadi secara lokal dan di tempat yang lebih luas. Dia berada pada usia ketika nasihatnya dicari. Jadi tempat dia menikmati melayani sebagai sukarelawan atau sebagai anggota dewan di salah satu dari banyak lembaga yang memperhatikan kebutuhan komunitas. Keluarga yang pertama memberikan kenyamanan kesejahteraan yang sehat. Merombak rumah setelah anak-anak pergi adalah proyek yang menyenangkan bagi pasangan Parubaya karena sekarang tempat itu menjadi milik mereka sendiri. Tempat itu dapat disesuaikan dengan minat khusus mereka, bukan berdasarkan kebutuhan anak-anaknya. Mereka juga ada pada tahap menjaga kesehatan fisiknya dengan olahraga teratur dan mengurangi makanan berlemak tinggi dan sering mengecek kesehatannya secara berkala. Yang kedua, ada mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Pada usia pertengahan, penghasilan suami masih atau mendekati puncaknya, sementara biaya turun tajam karena anak-anak meninggalkan rumah. Pasangan memiliki lebih sedikit hutang karena pada sejak mereka menikah. Secara realistis, sebagian besar keluarga dapat mengantisipasi penurunan tajam pendapatan pensiunnya. Dengan demikian, mereka melanjutkan pola menyisihkan uang untuk hari-hari yang telah ditetapkan selama tahun-tahun awal mereka menikah. Yang ketiga, ada melakukan peran sosial yang sesuai. Peran sosial adalah perilaku yang dipelajari yang sesuai dengan status sosial tertentu. Kualitas hidup seseorang secara umum dinilai dari cara dia menjalankan peran-peran tersebut. Ketika kinerja mendekati harapan ideal masyarakat secara umum, maka hal tersebut dinilai telah melakukan peran sosial yang sesuai. Selanjutnya nomor 4 ada assuring marital interaction and satisfaction atau menjamin interaksi dan kepuasan perkawinan. Tugas penting di tahun tengah adalah menemukan satu sama lain sebagai suami dan istri lagi tanpa kehadiran anak atau tanggung jawab mengasuh anak. Studi menemukan bahwa hubungan pernikahan penting untuk kepuasan hidup pribadi. Pasangan pasca orang tua cenderung berpaling satu sama lain dan menghidupkan kembali hubungan mereka setelah anak-anak mereka tidak lagi bergantung pada mereka di rumah. Misalnya dengan melakukan segala aktivitas berdua, menyempatkan waktu untuk jalan-jalan berdua, dan melanjutkan mimpi yang sempat tertunda karena sibuk mengurus anak hingga dewasa. Selanjutnya, nomor 5, ada enlarging the family circle atau memperbesar lingkaran keluarga. Sarang kosong bagi sebagian orang tidak sekosong itu seperti untuk sebagian lainnya, karena hal tersebut bisa diisi dengan kehadiran seorang menantu bahkan cucu. Menjadi menerima dan dapat diterima, menyambut dan disambut dalam hubungan antar generasi yang saling memuaskan. Tugas perkembangan yang sangat bermanfaat untuk diselesaikan selamanya segera setelah pernikahan anak-anak sudah dewasa. Selanjutnya ada participating in the community life atau berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. Jika semasa muda seorang istri Parubaya aktif dalam sebuah komunitas, kini mereka tinggal melanjutkan aktivitas komunitas tersebut. Namun, jika mereka baru memulai masuk pada komunitas, mungkin mereka akan menjadi anggota baru yang paling peduli karena mereka biasanya memiliki rasa simpati yang tinggi. Nomor 7 atau yang terakhir ada affirming life central values atau menegaskan nilai-nilai sentral kehidupan. Orang yang menikah ternyata mendapatkan kepuasan yang jauh lebih besar daripada wanita lajang, berpisah, bercerai, atau janda. Mereka bisa kembali menjalankan nilai-nilai kehidupan yang mereka anut bersama suami setelah anak-anak mulai pergi meninggalkan rumah.
Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan berkontribusi pada kepuasan hidup dan banyak yang menikah lalu berhasil dalam tugas perkembangan mereka. Dalam penegasan kembali nilai-nilai kehidupan, pasangan masih bisa membuat kemajuan menuju persatuan dan kesatuan di waktu luang mereka di usia pertengahan. Dan yang mungkin terjadi pada tahap perkembangan ini ada masa pensiun, menopause pada ibu, dan meninggalnya salah satu pasangan seperti yang dijelaskan pada video.